Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang menjadi bukti bahwa anak-anak kita belum terlindungi. Fenomena ini mirip seperti gunung es, tampak kecil di permukaan tetapi potensinya sangat luar biasa. Masyarakat dan orang tua perlu saling menjaga, saling mendukung untuk menangani problem-problem yang dihadapi anak, terutama dalam hal kekerasan. Tentu saja bukan hanya orang tua, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tumbuh kembang anak harus saling mendukung, saling bahu-membahu untuk bisa menangani, untuk bisa mencegah kekerasan terhadap anak. Sebagaimana kita tahu, tren kekerasan terhadap anak menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 ketika anak-anak banyak berada di rumah, ketika mereka tidak banyak berinteraksi dengan dunia luar, dan ditambah persoalan-persoalan yang muncul dalam keluarga. Potensi kekerasan terhadap anak cukup tinggi peningkatannya. Tentu saja masyarakat perlu juga menyadari hal ini, turut mendukung keluarga agar mereka mampu mengendalikan diri agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Langkah-langkah pencegahan child abuse di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peran keluarga. Orang tua atau pengasuh harus membangun pemahamannya tentang kebutuhan dasar anak dalam proses tumbuh kembang, baik pemenuhan kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Orang tua atau pengasuh perlu membangun pemahaman tentang keseimbangan antara aspek fisik, psikis atau mental, sosial, dan spiritual dalam tumbuh kembang anak. Kemudian peran keluarga yang bisa dilakukan untuk mencegah dan menangani kekerasan pada anak adalah orang tua perlu membangun keterampilan dalam mengasuh anak yang meliputi antara lain meluangkan waktu untuk bersama dengan anak, berbagi tugas dalam pengasuhan anak antara ayah dan ibu ya, ataupun anggota keluarga lain di rumah. Kemudian memberikan pengertian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak. Kemudian membuat aturan bersama dalam keluarga yang didiskusikan bersama anak dan dijalankan oleh semua anggota keluarga. Kemudian juga perlu memperhatikan pergaulan, kebiasaan, dan minat serta bakat anak. Tentu saja, orang tua atau keluarga perlu juga memperhatikan bagaimana proses maupun aspek perkembangan dan pertumbuhan anak. Ya. Misalkan aspek kesehatannya, stimulasi yang dibutuhkan, dan sebagainya. Kemudian, apabila anak mengalami problem yang lebih serius dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, misalkan ada keterlambatan perkembangan, ada problem penyakit dan sebagainya, tentu saja keluarga ataupun orang tua harus meminta bantuan pihak lain yang memang lebih berkompeten untuk menangani. Jadi jangan biarkan anak merasa tidak nyaman, merasa mengalami hambatan tanpa ada bantuan atau dukungan dari orang tua untuk mencari solusi. Berikut beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga pada anak-anaknya. Yang pertama, keluarga perlu membangun relasi yang menyenangkan, positif, dan keterbukaan dalam keluarga ya. Sehingga apabila anak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya di luar keluarga, misalnya oleh pihak-pihak di luar keluarga, anak-anak mampu untuk mengemukakan tanpa ada perasaan takut, perasaan malu dan sebagainya ya, karena sudah ada keterbukaan dalam keluarga. Kemudian yang kedua, orang tua perlu mengawasi dan mengontrol anak, mencari tahu teman pergaulannya, apa yang dilakukan anak di luar rumah, dengan siapa anak-anak berinteraksi dan sebagainya ya. Karena keluarga berperan sebagai pelindung bagi anggota keluarga lainnya dari gangguan, ancaman, atau keadaan yang menimbulkan ketidaknyamanan fisik dan psikologis para anggota keluarganya. Kemudian keluarga ataupun orang tua juga harus mampu memproteksi anak ya setiap hari ya. Kemudian orang tua juga harus tahu bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh anak. Ya. Kemudian menjalin hubungan dengan pihak sekolah. Komunikasi ini perlu dilakukan ya, karena kadangkala kekerasan itu terjadinya di sekolah, ya, terjadinya di lingkungan yang
semestinya anak-anak mendapatkan perlindungan yang baik ya. Kadang-kadang memang ada situasi-situasi di luar kendali gitu ya. Di sekolah anak-anak mendapatkan kekerasan mungkin dari seniornya dan sebagainya. Kemudian apa peran sekolah yang bisa dilakukan terkait dengan perlindungan pencegahan kekerasan pada anak ya. Pertama, sosialisasi pada orang tua murid. Nah, perlu ada komunikasi terbuka tentang apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin dialami oleh anak ya. Siapa saja mungkin jadi pelakunya dan gejala-gejala apa yang bisa dilihat dari anak yang mengalami kekerasan ya. Sekolah memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual diantaranya ya, kekerasan fisik dan sebagainya ya. Karena sekolah mempunyai akses langsung terhadap anak dan mempunyai tanggung jawab dalam keamanan dan keselamatan peserta didik. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana sekolah mampu memberdayakan semua sivitas akademik di sekolah untuk sama-sama mengawasi, melindungi ya, mencegah anak mendapatkan kekerasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Ada staf sekolah, ada guru, ada kepala sekolah dan sebagainya ya. Kemudian yang penting juga memberikan pendidikan karakter ya. Memberikan sikap dan semangat yang positif pada anak didik, pada peserta didik, agar mereka mampu untuk melindungi ya dari ancaman-ancaman kekerasan yang mereka alami, membuat mereka lebih tangguh, lebih tough menghadapi situasi ya yang bisa memurukkan atau bisa menjatuhkan harga dirinya akibat kekerasan yang dialami dari orang lain ya. Kemudian peran masyarakat ya. Peran masyarakat ini berupa kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan pada anak, di antaranya membangun informasi-informasi ya melalui tempat-tempat ibadah terkait dengan apa sih resiko-resiko kekerasan terhadap anak ya, apa saja ciri-ciri karakteristik yang menunjukkan bahwa anak mengalami kekerasan ya. Kemudian meningkatkan aktivitas-aktivitas yang mampu membangun sikap-sikap positif, cara berpikir positif ya, perilaku-perilaku baik, norma-norma yang tertata dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mampu mengaktifkan kembali kontrol lingkungan ya. Nah, ini perlu diwaspadai kalau misalnya di lingkungan rumah ada wilayah-wilayah yang sepi atau ada area-area yang memang beresiko anak mendapatkan kekerasan, itu juga harus diwaspadai oleh masyarakat sekitar ya. Jadi semacam penjagaan bersama oleh masyarakat. Nah, ayah bunda bapak ibu semua, ini kita akan bahas tentang 6 strategi pencegahan terhadap kekerasan anak yang dikeluarkan oleh UNICEF ya. Yang pertama, supporting parents, caregiver, and families. Ya, pendekatan ini berusaha untuk mencegah kekerasan terjadi, mengurangi faktor-faktor yang membuat keluarga rentan terhadap perilaku kekerasan dengan memperkuat keterampilan pengasuhan anak. Nah, ini bisa diberikan informasi-informasi terkait dengan parenting, bagaimana cara pengasuhan yang positif, ya, termasuk pada pengasuh, ya, misalnya babysitter atau pengasuh yang memang diberi tanggung jawab untuk membantu orang tua dalam mengasuh anak. Ya, ini perlu mendapatkan keterampilan khusus agar mereka bisa mencegah dari perilaku kekerasan ya, karena kadang-kala tanpa disadari ada pengasuh-pengasuh anak yang melakukan kekerasan anak dengan dalih mendisiplinkan dan sebagainya, padahal kondisi tersebut sudah masuk kategori kekerasan terhadap anak ya. Misalnya saja mengguncang anak dengan kuat, maksudnya diajak bermain, padahal itu bisa beresiko terhadap organ-organ tubuh anak ya, diajak bermain yang berlebihan, secara fisik, diguncang dan sebagainya. Nah, ini perlu diwaspadai dan perlu dipahami oleh pengasuh. Kemudian yang kedua adalah helping children and adolescents manage risks and challenges ya. Bagaimana membantu anak-anak dan para remaja untuk mampu mengelola risiko-risiko ketika mereka menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, situasi-situasi yang berisiko terhadap terjadinya kekerasan ya. Pendekatan ini memberikan keterampilan terhadap anak-anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola risiko kekerasan, sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah maupun di masyarakat, termasuk di rumah. Ya. Kemudian dengan kondisi ini harus memberikan bekal pada anak untuk mampu berpikir kritis, bertindak asertif, berani menolak, dan mengeluarkan pendapat
memecahkan masalah secara kooperatif sehingga mereka dapat terlindungi dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya. Ayah bunda bapak ibu semuanya, seringkali anak-anak itu tidak berani untuk bertindak asertif ya, berani mengemukakan apa yang dirasakan, berani menolak karena takut dan sebagainya. Nah, kita perlu latih, kita perlu bekalkan pada mereka keterampilan untuk berani menolak, berani berteriak ketika ada sesuatu yang mengancam ya, sesuatu yang berisiko terhadap dirinya, berani untuk berkata tidak ya. Ini harus kita bekalkan pada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah changing attitudes and social norm that encourage violence and discrimination. Pendekatan ini memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika melihat dan mengalami tindak kekerasan. Jadi ketika anak-anak mengalami tindak kekerasan, mereka harus tahu apa yang harus dilakukan. Ya, mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap kekerasan adalah bentuk dari disiplin. Ini penting juga, karena ada sebagian budaya di mana orang-orang dewasa melakukan kekerasan pada anak dengan dalih mendisiplinkan, ya, dengan membentak, memberi hukuman dan sebagainya dengan dalih disiplin. Padahal sebenarnya itu bermuatan kekerasan pada anak, ya. Nah, ini perlu dipilah antara apakah hal tersebut memang berorientasi pada pembentukan karakter ya, atau justru malah itu merupakan sesuatu yang berdampak atau terkategori pada kekerasan terhadap anak ya. Ini memang perlu dilihat secara lebih komprehensif gitu ya, secara lebih utuh terkait dengan kondisi-kondisi budaya-budaya tertentu yang memiliki cara pendidikan atau cara pengasuhan yang memang berkonotasi terhadap kekerasan pada anak ya. Kemudian berikutnya adalah promoting and providing support services for children. Ya, pendekatan ini berupaya menyediakan layanan bagi anak seperti layanan pengaduan. Nah, ini penting ya bagi orang tua, guru maupun masyarakat untuk memberikan informasi kepada anak kemana mereka harus mengadu ketika tiba-tiba mendapatkan tindak kekerasan dari orang lain. Ya, nah pemerintah juga harus mensosialisasi ya kemana anak-anak harus meminta bantuan, meminta pertolongan sekiranya mereka mendapatkan perlakuan kekerasan. Ini penting sekali ya, karena angka kejadiannya sekarang cukup signifikan ya peningkatannya ya. Dan tentu saja anak-anak perlu diberdayakan, perlu diedukasi ya, mendapatkan informasi yang tepat tentang bagaimana cara mereka ya mencari perlindungan, mencari bantuan, mencari pertolongan ketika mereka mendapatkan tindakan kekerasan. Kemudian yang kelima adalah implementing laws and policies that protect children. Ya, pembuat kebijakan memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak. Ya, tentu saja negara harus punya akses untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak ya, termasuk misalnya memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan gejala-gejala atau karakteristik tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan. Termasuk juga perlindungan hukum apabila kekerasan ini terjadi ya. Bagaimana kemudian negara mampu memberikan dukungan untuk memulihkan kondisi psikologis anak. Ya, bukan hanya terpaku pada pelaku, tapi korban ini juga perlu penanganan, perlu pendampingan, tidak hanya jangka pendek, tetapi juga harus jangka panjang pendampingannya ya. Kemudian pelaku juga harus mendapatkan proses hukum yang memadai ya, sehingga mereka mendapatkan efek jerah. Nah, ini penting sekali untuk dilakukan oleh negara dalam membuat serangkaian kebijakan-kebijakan, aturan maupun keputusan-keputusan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak serta memberikan hukuman atau sanksi yang memadai yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan terhadap anak. Kemudian yang berikutnya adalah carrying out data collection and research. Nah, penting ini ya. Karena apa? Karena seringkali tidak dilaporkan kondisi kekerasan terhadap anak itu. Padahal ini penting ya. Sehingga kita bisa memetakan di mana sih kelompok-kelompok yang rentan mengalami tindak kekerasan, di area mana ya. Kemudian situasi apa yang memunculkan kondisi rentan terhadap kekerasan. Ini penting sebagai data untuk pengambilan kebijakan dan mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan yang lebih meningkat lagi. Nah, ayah bunda bapak ibu semuanya, kita juga akan bahas tentang bagaimana level pencegahan kekerasan terhadap anak. Ada 3 level ya, level pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier.
Pencegahan primer untuk semua orang tua dalam upaya peningkatan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau abuse tidak terjadi. Ya, ini pada level keluarga. Kita tahu level keluarga merupakan level paling kecil dalam kehidupan anak. Ya, kemudian pencegahan sekunder adalah bagaimana kelompok masyarakat yang memiliki resiko. Ya, bagaimana penguatan itu dibangun dalam kelompok-kelompok komunitas ataupun masyarakat sehingga mereka juga punya kepedulian untuk melindungi anak dari tindak kekerasan. Ya. Kemudian pencegahan tersier dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar perlakuan salah tidak terulang lagi. Nah, ini juga penting untuk melakukan penata laksanaan, bagaimana juga kita mampu melakukan edukasi secara massal, ya, secara masif terhadap masyarakat, sosialisasi tentang apa dan bagaimana kita harus mensikapi kondisi kekerasan terhadap anak. Baik, semoga semuanya mampu menjadi orang tua, pendidik, maupun anggota masyarakat yang memberikan perlindungan dan dukungan-dukungan yang positif terhadap anak, dan kita semua mampu mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.